Teman-teman, pernahkah kalian merasa tertolak oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Sedih, merasa sendiri, kesepian, tidak nyaman? Ya, itu adalah perasaan-perasaan yang wajar untuk muncul. Dan perasaan yang demikianlah yang kurang lebih dirasakan oleh orang kusta yang datang kepada Yesus dalam bacaan kita tadi. Teman-teman, menderita sakit kusta di masa itu adalah sebuah mimpi buruk. Sakit kusta saat itu dianggap sebagai penyakit yang najis. Banyak orang berpikiran bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang sudah berbuat dosa sehingga dia dikutuk dengan penyakit kusta itu. Karena pemikiran yang demikian, maka orang-orang yang sakit kusta dipisahkan dari lingkungan hidup yang normal. Mereka tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga mereka, sahabat, atau rekan kerja mereka. Mereka ditolak juga oleh keluarga, sahabat, dan rekan kerja mereka karena sakit kusta yang mereka alami. Mereka tidak mungkin bisa pergi ke gereja, mereka tidak mungkin bisa beribadah. Bertemu dengan banyak orang yang sehat itu seperti suatu kemungkinan yang sangat langka. Apalagi untuk dapat bersentuhan dengan orang lain, itu tidak mungkin. Kehampaan, kesepian, kesendirian, rasa tanpa harapan untuk hidup seringkali menghampiri pikiran orang kusta ini. Di tengah kondisi yang seperti ini, kemudian orang kusta datang kepada Yesus dan dengan berlutut, dia memohon agar Tuhan menyembuhkan dia. Teman-teman, selama dia sakit kusta, orang-orang menolak dia. Mungkin orang kusta ini udah sering mendengar tentang Yesus yang dapat melakukan mujizat, yang dapat menyembuhkan penyakit. Dia mungkin percaya kalau Tuhan itu memang bisa menyembuhkan dia. Dia juga percaya kalau Tuhan itu berdaulat untuk menyembuhkan dia. Tapi teman-teman, perasaan yang sering ditolak, dibuang, dianggap orang yang berdosa, membuat orang kusta ini juga mungkin bertanya-tanya di dalam dirinya, apakah Tuhan mau? Di saat semua orang termasuk keluarganya menolak dia, apakah Tuhan juga akan menolak orang kusta ini? Ataukah justru Tuhan mau menyembuhkan orang kusta ini? Itulah sebabnya orang kusta ini kemudian mengatakan, Tuhan, jika Engkau mau, aku akan sembuh. Jika Tuhan mau. Dan kita lihat teman-teman, Yesus menjawab orang kusta ini bukan hanya dengan perkataan mulut saja bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Tapi Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Yesus melakukan sesuatu hal yang sudah lama sekali tidak pernah dirasakan lagi oleh orang kusta itu. Yesus menjamah tubuh orang kusta itu. Hal ini sedang menunjukkan kepedulian Yesus, belas kasihan Yesus yang nyata kepada orang kusta itu. Dia tahu apa yang orang kusta itu butuhkan, dia tahu orang kusta itu sedang hidup tanpa pengharapan, dan di saat yang sama Tuhan Yesus itu juga sedang menunjukkan bahwa dia itu Allah yang berdaulat. Dia bukan cuma Allah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh orang kusta ini, tapi dia juga Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas sakit penyakit. Pertanyaannya sekarang teman-teman, bagaimana dengan hidup kita? Bukankah kita juga pernah ada di dalam posisi orang kusta yang mungkin tanpa harapan, putus asa di tengah pergumulan kita, kesepian, kita merasa sendiri, tertolak. Sudahkah kita tetap beriman dan mencari Tuhan sebagai satu-satunya harapan kita? Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan memohon pertolongannya? Apakah hanya karena kita tahu bahwa Tuhan akan mendengar doa kita maka kita berdoa? Ingatkah juga bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat, teman-teman? Apakah ketika kita berdoa, kita itu ingat bahwa Allah itu berdaulat? Allah begitu berdaulat sampai teman-teman sesungguhnya di dalam penderitaan dan pergumulan kita, Dia itu tidak harus menolong kita. Tapi ketika Tuhan menolong kita, bukankah itu adalah anugerah? Teman-teman, orang kusta datang kepada Tuhan dengan sebuah kepercayaan akan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dia memohon kepada Tuhan sampai berlutut di hadapan Tuhan supaya Tuhan mau menyembuhkannya. Dia menyadari siapa dirinya dan dia menyadari siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang berdaulat. Kalau Yesus mau, orang kusta ini akan sembuh.
Tapi kalau Yesus tidak mau, orang kusta ini pun siap menerima dan tetap menjalani kehidupan sebagai orang yang dianggap najis selamanya. Orang kusta ini sadar kalau Yesus menyembuhkan itu adalah anugerah. Karena tidak ada hal apapun yang dapat dia lakukan, teman-teman, di tengah keterbatasan dia. Di tengah kesendirian dia. Di tengah dia ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada hal baik apapun yang sebenarnya juga dapat dia lakukan. Tapi ketika Yesus menyembuhkan dia, itu adalah anugerah. Semata-mata belas kasihan Tuhan. Dan itulah juga teman-teman yang sebenarnya kita alami dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Pertanyaannya teman-teman, sudahkah kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan? Bagaimana sikap hati kita selama ini kalau kita berdoa, teman-teman? Seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya Dia akan mendengar doa kita. Kita percaya Dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita. Namun, di saat yang sama, seharusnya kita juga percaya Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika Tuhan menolong kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita periksa hidup kita selama ini, teman-teman. Bagaimana sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menyadari siapa diri kita dan siapa Allah?
you.